Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Pastinya luar biasa dong ya. Tapi kalau mau lebih luar biasa lagi, jawabnya harus ikutin Kak Hana dong. Ikutin bareng-bareng ya. Dahsyat, luar biasa, yes. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, adik-adik, gak kerasa ya kalau kita udah ada di akhir November nih. Kalau November, bentar lagi dekat ke Christmas celebration. Terus tahun baru deh. Kalau gitu, sebentar kita mau sekolah minggu, kita mau nyanyi, kita mau memuji Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Hana mau undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dulu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang tak Kau berikan buat kami sampai dengan hari ini. Biar sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, Kau yang berkati kami, hati kami, telinga kami, pikiran kami, biar semuanya boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah berdoa dan siap untuk dengarkan firman, kita mau sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, sebentar nih kita udah siap untuk dengarkan firman. Jangan lupa untuk siapkan Alkitab kita. Nah adik-adik, nih Kak Hana udah siap ya dengan Alkitab ya. Masa udah dipegang gak dibaca? Kita mau sama-sama baca dulu ya. Jadi hari ini nih firmannya itu dari Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan 10. Nah nanti Kak Hana akan bacakan buat adik-adik di rumah ya. Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, adik-adik, tadi sempat baca ya, katanya betapa liciknya hati manusia, adik-adik. Wah, serem banget dong ya. Kalau gitu, kenapa ya Nabi Yeremia bisa berkata seperti itu? Nah, Kak Hana mau ceritakan nih.
Nah, adik-adik ceritanya nih, Nabi Yeremia itu adalah seorang nabi yang diutus untuk pergi ke Israel Selatan kepada bangsa Yehuda. Nah, waktu pergi nih melihat bangsa Yehuda, ternyata ketika Nabi Yeremia melihat, wah, orang-orangnya nih kehidupan imannya tuh jauh dari kehendak Tuhan. Nah, dan di sini Yeremia tuh bertugas untuk memberitahukan kepada bangsa Yehuda tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka akibat dari perbuatan dosa itu. Nah, bukannya kembali kepada Tuhan, tetapi bangsa Yehuda ini malah berharap kepada bangsa Mesir. Wah, adik-adik, berarti bangsa Yehuda ini bukan yang mengandalkan Tuhan, tetapi malah mengandalkan manusia. Nah, jadi Yeremia ini juga menceritakan adik-adik, bedanya nih orang yang mengandalkan Tuhan sama orang yang mengandalkan manusia. Kalau orang yang mengandalkan manusia, dia itu setiap ngambil keputusan tuh pakai perasaannya sendiri, pakai keinginannya sendiri. Nah, tetapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, nah setiap apa yang mau dia lakukan tuh selalu melibatkan Tuhan dengan cara menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah dijelaskan tuh tadi, kalau Kak Hana sih mau mengandalkan Tuhan ya, tapi bangsa Yehuda ini tetap mengandalkan manusia, dan tentunya pasti Tuhan gak suka dong ya. Nah, karena itu dia adik-adik, Yeremia tuh menyimpulkan kalau hati manusia itu lebih licik daripada segala sesuatu. Wah, serem banget dong ya kalau kayak gitu. Makanya kita harus hati-hati. Nah, ini dia nih adik-adik, pesan Tuhan minggu ini, kita harus hati-hati dengan hati yang menipu. Jadi kalau misalnya nih sekarang adik-adik di sebelahnya ada adiknya atau ada kakaknya atau bareng sama papa mamanya nih, boleh ingetin dong, hati-hati dengan hati yang menipu. Nah, hati yang menipu tuh kayak gimana sih contohnya? Nah, jadi misalnya kayak gini nih, adik-adik pernah gak sih kesel sama seseorang nih? Misalnya, aduh dia suka bikin aku sakit hati, atau dia suka ngebully aku nih. Nah, terus kita mengampuni orang itu, tapi padahal di dalam hati kita sebenarnya kita tuh masih sebel sama orang itu. Nah, tapi kita bilang nih, aku gak sebel kok sama orang itu, padahal di dalam hati kita masih sebel ya. Nah, adik-adik kalau udah seperti itu, kita harus datang pada Tuhan. Kita bilang nih, Tuhan, di hati aku tuh ada yang ngeganjel nih. Aku masih kesel sama orang itu. Biar Tuhan tolong yang pulihkan, biar Tuhan tolong yang sembuhkan. Nah, kayak gitu adik-adik contohnya. Nah, hati yang menipu ini tuh bikin seolah-olah yang kita lakuin tuh benar, padahal itu adalah hal yang salah. Nah, di sini Kak Hana mau kasih tahu nih adik-adik, gimana sih caranya supaya hati kita tetap terpelihara. Nah, adik-adik, kita sebagai orang percaya yang udah lahir baru nih, belum tentu loh hatinya tuh 100% aman. Kenapa coba? Karena ini semua bergantung kepada ini nih adik-adik. Lihat, ini gambar apa coba? Ini gambar kursi ya ceritanya. Ini tuh adalah tahta kerajaan gitu adik-adik. Nah, tinggal adik-adik yang menentukan nih, siapa yang mau duduk di tahta hati adik-adik semua. Mau pilih Tuhan Yesus? Mau pilih diri kita sendiri atau mau pilih siapa? Boleh dipilih ya adik-adik ya. Ya tentunya Tuhan Yesus dong ya. Nah, yang pertama nih, supaya hati kita tetap terjaga, yaitu kita jadikan Tuhan Yesus satu-satunya yang bertahta di dalam hati kita. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik lupa, ingat aja nih sama gambar kursi ini ya. Nah, yang pertama tadi udah ya. Sekarang Kak Hana mau nanya nih, adik-adik di rumah kan pasti pernah dong ya ngerasa kayak kesel atau sebel nih sama seseorang. Nah, misalnya nih Kak Hana punya beberapa contoh nih. Misalnya ini nih, ada tulisannya tuh ada amarah ya. Ntar Kak Hana tempel ya. Jadi ada amarah, terus juga pernah ngerasain kesel. Nah, kita tempel nih, kesel. Terus pernah juga mungkin kita pernah iri nih sama orang lain. Nah, kita tempel di sebelah sini ya. Dan ada satu contoh lagi nih, yaitu misalnya dengki. Nah, kita tempel. Nah, adik-adik tahu nggak sih, hal-hal ini itu sebenarnya hal yang bisa mengotori hati kita. Wah, sayang banget ya. Padahal dari hati kita justru tuh kehidupan bisa terpancar. Nah, adik-adik tahu nggak sih, kalau Tuhan Yesus itu gak merancangkan anak-anaknya tuh hidup dalam ini nih yang ditulis-tulis ini adik-adik. Nah, tetapi Tuhan Yesus mau kita hidup di dalam kasih. Nah, jadi adik-adik, mulai sekarang kita harus mulai nih mengeluarkan noda-noda dari dalam hati kita, sehingga di dalam hati kita yang ada tuh kasih dan hal-hal yang baik yang dari Tuhan.
Nah adik-adik, jadi sekarang ini adalah waktu yang tepat buat kita untuk mengembalikan kondisi hati kita ke kondisi yang semula. Dan kita mau bersiap-siap untuk kembali dituntun sama Tuhan nih. Nah tadi seperti kata Kak Hana tadi ya, kehidupan itu terpancar dari hati kita. Jadi kalau misalnya hati kita bersih, kita akan bisa nih menangkap pesan Tuhan. Jadi kalau misalnya hati kita kotor, kita bersihkan dulu dengan cara nih, kita minta Tuhan Yesus untuk memulihkan dan menyembuhkan kita. Oke adik-adik, Kak Hana percaya nih adik-adik pasti terberkati dan mengerti nih pesan Tuhan yang baru Kak Hana sharingkan. Kalau gitu kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami masih boleh dengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami mau jadikan Engkau satu-satunya di dalam hati kami. Engkau juga yang sucikan kami, kuduskan kami, hati kami Tuhan. Kalau misalnya mungkin ada noda-noda di dalam hati kami, ajar kami juga untuk mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah berdoa dan mengerti pesan Tuhan hari ini, kita mau sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, abis ini nih bakal ada yang spesial. Kita mau main satu game yang pastinya beda suasananya dong ya. Adik-adik jangan kemana-mana dulu ya. Nah adik-adik, jadi di depan layar kita di layarnya Kak Hana dan adik-adik di rumah pasti udah ganti dong ya jadi slide PowerPoint. Dan udah ada tulisan permainannya juga. Dan yang spesialnya lagi adalah Kak Hana gak sendirian, tapi bareng sama Kak Angel. Halo adik-adik, apa kabarnya? Nah, hari ini Kak Angel diajak Kak Hana untuk sama-sama kita main game nih. Gamenya namanya kita baca ya. Yuk kita main tebak kata. Wah seru banget nih pasti Kak Hana. Nah, sebelum Pasti kita dong. masuk ke gamenya nih, Kak Hana akan jelasin gimana cara mainnya. Oke nih adik-adik, kita next dulu ya nih. Kak Hana punya slide selanjutnya nih, ada contoh pertanyaannya nih. Nanti Kak Angel bisa tolong adik-adik di rumah buat jawab pertanyaannya kali ya. Kalau Oke, gitu kita sama-sama baca ya, dulu Kak. nih pertanyaannya ya. Tulisan apa yang ada di balik Kak Hana dan Kak Angel nih di belakang layar ini? Jadi yang suka sekolah minggu pasti hafal banget nih ya, rajin-rajin sekolah minggu. Nah, bisa tebak ini gak? ada 4 huruf, pasti ada 4 huruf. Jadi ada 2 kata. Tuh. Nah, apa ya Kak Angel? Apa ya adik-adik? Adik-adik dulu deh jawab ya di rumah ya. Oke, Udah? Kakak bantu hitung kali ya, kita hitung sampai 3 kali ya. Yuk. 1, 2, 3. Udah kita reveal kali jawabannya ya. Sambil kita geser nih Kak Angel, kita kasih lihat jawabannya. Gampang banget nih. Ya, jawabannya adalah ding, RTM Kids. Ini dia adik-adik jawabannya. Nah, coba siapa yang betul betul? semua. Yang betul boleh angkat tangan. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kali Kak Angel ya. Udah pasti udah paham Ayo, dong dari ayo. rumah ya. kita mulai. Oke, Kak Angel boleh bantu adik-adiknya ya. Kita Ayo. mulai nih. Dari yang pertama, Hana bacain ya. Hati-hati dengan ada 4 strip yang menipu. Nah, itu udah ada clue-nya Apa tuh. ya ini? Judul pesan Tuhan minggu ini. Tadi yang udah Kak Hana Apa? sharing ini. Masih ingat nggak? Uang bisa gak Kak Hana? Uang cukup ya, 4 huruf nih, ya. Uang. Tapi jawabannya kira-kira uang bukan ya? Coba kita lihat nih. Oke, Adik-adik kita lihat jawabannya aja kali. kalau beda juga gak apa-apa ya. Oke, yuk kita lihat jawabannya kali ya. Boleh dihitung nih Kak Angel sampai 3? 1, 2, 3. Aduh, jawabannya adalah hati. Hati. Wah, Kak Angel Jadi salah nih. hati-hati dengan hati yang menipu ya adik-adik pesan Tuhan minggu ini. Nah, berarti Kak Angel poinnya masih kosong ya. Adik-adik di rumah berapa nih poinnya? Kita next ada tentang nabi nih. Nabi ada strip. Ada Waduh. berapa tuh? Ada 7 huruf ya. Cluenya adalah nabi yang diutus Tuhan kepada bangsa Yehuda. Kira-kira siapa nih Kak Angel? Nabi. Minta clue-nya dong Kak Hana. Oke, kalau Ada. gitu Kak Hana kasih 1 clue kali ya, depannya huruf Y. Berarti adik-adik tebak tuh, yang ada 7 huruf tadi yang kita tadi udah pelajari sama-sama yang tadi Kak Hana sharing ini. Nabi Y. Kak Angel tahu nih adik-adik nih, adik-adik sama gak ya? Yeremia. Bener gak? Oke, kalau gitu kita langsung cek ya. Iya, Jawabannya iya, adalah penasaran Nabi. nih, apa ya? Iya, betul Kak Wah. Angel. Berarti udah dapet 1 Oke. poin ya Kak Angel ya. Oh, iya. Oke, kita langsung next lagi ya. Nah, Next, ini dari Kak salah Hana. satu ayat nih, dari tadi salah satu ayat. Aku Tuhan yang
titik-titik hati yang menguji batin. Nah, hatinya diapain ya adik-adik? Kan batinnya diuji. Kalau hatinya diapain kira-kira? Ada clue lagi nggak Kak Hana kayak tadi? Soalnya panjang nih. Iya sih bener ya. Banyak banget kemungkinan yang Iya, mungkin untuk isi kalimat ini ya. Oke, boleh adik-adik di rumah juga boleh siapin nih Alkitab ya. Langsung lihat di Alkitabnya. Depannya nggak dikasih tahu ya. Berarti kita pakai huruf keempatnya dia ada huruf Y. Nah, adik-adik boleh lihat nih di Alkitabnya. Aku Tuhan yang Oh ini adik-adik aja yang jawab Kak Hana. Soalnya Kak Angel lagi nggak pegang Alkitabnya nih. Oke, adik-adik di rumah buka Alkitab ya, jangan lupa. Ya, Oke, kita lihat coba nih ya. Angel Aku pasti tahu ini Tuhan kalau lihat. yang menyelidiki. Oh Jadi, ya, yang menyelidiki hati ya. Oke, kita next lagi. Berarti Kak Angel poinnya masih 1. Adik-adik di rumah berapa nih poinnya? Oke. Jangan lupa dicatat ya. Berikutnya Kak Hana, next. Pastiin titik-titik-titik jadi satu-satunya dalam hati kita. Siapa sih yang Ini boleh gampang jadi sekali. dalam hati kita? Siapa tuh Kak Angel? Tuhan, Kak Hana. Tuhan siapa? Tuhan? Tuhan Yesus dong. Yuk kita lihat coba deh bener ya pasti Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik pasti ya Tuhan Yesus jadi satu-satunya di dalam hati kita. Amin. Next, saat ada yang mengotori hati kita, yuk kita titik-titik-titik. Kalau misalnya ada yang mengotori hati kita harus apain dong? Clue lagi Kak Hana ini karena Harus panjang. B, di Bersihkan. Ya, betul Kak Angel. Wah. Nah, adik-adik dulu juga pasti Hebat benar ya. semakin hebat. Kita bersihkan. Nah, terus selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah belajar nih, ternyata harus dibersihin. Tapi gimana cara membersihkannya? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Datang pada Tuhan Yesus dan minta untuk di titik-titik atau di titik-titik. Nah, adik-adik yang di rumah yang belajar ini ya Kak Angel ya sinonim ya, ada persamaan kata Iya. nih. Nah, kira-kira apa ya yang mungkin untuk jawab pertanyaan ini? Oke, kalau gitu Adik-adik bantu Kak Angel ya. Hana sama bantuin satu huruf ya. Harus di S. S. Tadi pas sharing tuh harus minta Disembuhkan. Nah, disembuhkan sama diapain dia? Mungkin ada yang jawab yang satunya Laginya Kak Angel ya. adik-adik deh. Disembuhkan atau minta diapain nih? Kita lihat ya. Dipulihkan. Jadi bisa dipulihkan atau disembuhkan. Nah, Kak Angel. Sekali. Sekali ya nih gamesnya, pertanyaannya udah habis. Dari adik di rumah kira-kira jawaban benernya berapa nih? Kak Angel gimana? Kak Angel tadi benar berapa ya? Benar 3 nih adik-adik. Pasti adik-adik lebih banyak dari Kak Angel, lebih hebat ya gak? Nah adik-adik seru banget kan kita udah main gamenya hari ini. Pastinya kalau offline bakal lebih seru lagi adik-adik. Makanya kita sama-sama berdoa ya untuk bangsa dan negara kita supaya masalah ini bisa cepat berlalu. Kita bisa sama ibadah lagi. Oke, kalau gitu deh. Oke, kalau gitu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.